Selamat sahabat, senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung, penyuluhan kesehatan dengan program Anda bertanya, dokter menjawab. Dan kali ini narasumber kita adalah seorang muda bernama Willy Yonas. Beliau adalah praktisi kesehatan yang terlibat dalam penanganan diabetes di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan pembahasannya adalah diberi judul Jangan biarkan diabetes mengalahkan Anda. Nah, ini bagus sekali nih suatu penyemangat ya dari judulnya ini. Dan kemudian nanti sesi kedua adalah dari Dani Irawan ya. Baiklah, kita akan mengikuti acara selanjutnya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati bersama-sama. Kita berdoa mengundang Tuhan untuk bersama-sama dengan kita dalam pembahasan sore ini. Dan saya mohon kesediaan dari Bapak Joko untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang bertata di surga. Terima kasih untuk berkat kesehatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan dengan kesehatan dan waktu yang ada pada kami boleh gunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu yang baik ini, Pak Willy akan menyampaikan penyuluhan promosi kesehatan tentang diabetes. Biarlah Tuhan boleh menolong agar acara ini berjalan dengan baik dan kami boleh menerima manfaat dari materi kesehatan sore ini sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Bila mana kami sudah melanggar dan akhirnya kami kena diabetes, biarlah Tuhan menolong kami agar kami boleh cepat sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko. Dan selanjutnya saya ingin panggilkan Pak Willy, ya Willy Yonas ya, sebagai narasumber kita untuk bersama-sama. Halo, Ya, mana nih? selamat Nah, sore. selamat sore, selamat sahabat. Pak Willy, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ibu Peggy. Ibu Peggy gimana nih? Ya, puji Tuhan, baik-baik juga ya, sehat. Senang sekali nih kita mau mendengarkan satu pengharapan bagi mereka yang was-was tentang diabetes dan juga mereka pikir mereka nggak akan sembuh atau mereka pikir iya nggak sih gitu dan gimana caranya dan ada juga yang khawatir bahwa aduh bakal minum obat selamanya kan gitu. Nah, ternyata dengan kehadiran Pak Willy di sini boleh memberikan satu pengharapan kepada mereka yang baru mengetahui bahwa mereka memiliki diabetes ya, dan mungkin juga ada yang sudah lama dan mereka boleh nih mengharapkan bahwa ada solusi dari apa yang mereka hadapi saat ini, benar ya? Amin, betul. Oke, Ada harapan. ada harapan. Nah, untuk itu tidak berlama-lama lagi, silakan ini mau share screen atau apa? Ya, aku akan izin share screen. Aku Mhm. harapkan aku nggak akan terlalu lama. Iya. Nanti kita akan ke tanya jawab. Mungkin tanya jawab akan lebih seru Nah, ya. iya benar. Ini yang paling penting. Dan Iya, bagi seluruh partisipan yang hadir sore ini, jika memiliki pertanyaan sehubungan dengan apa yang akan dibahas, ya, sehubungan diabetes, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan nanti Pak Willy akan menjawab ya. Jadi silakan tuliskan seluruh pertanyaannya. Baik, silakan Pak Willy. baik. Terima kasih banyak Ibu Peggy. Selamat sore semuanya. Sangat senang bisa bergabung di sini. Kita hari ini akan langsung belajar sharing sedikit mengenai jangan biarkan diabetes mengalahkan Anda. Kalau kita lihat sedikit statistik di Indonesia, diabetes ini adalah penyebab nomor 3 kematian di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat dari riset kesehatan dasar di Indonesia dari tahun ke tahun tuh nampaknya semakin banyak yang punya diabetes. Dan kita juga bisa lihat obat-obat makin canggih, banyak teknologi insulin dan yang lainnya. Tapi kok tingkat diabetes makin nambah terus. Berarti kan masih ada nih PR kita nih, ya. Dan kita akan lihat hari ini itu apa sih yang menyebabkan diabetes. Buat Bapak Ibu mungkin yang ikut di sini, yang ingin mencegah untuk diabetes supaya terjadi, Bapak Ibu juga akan belajar. Tapi bila ada yang sudah pre-diabetes atau diabetes,
kita juga akan belajar bagaimana menangani itu. Jadi kami dari Rumah Sakit Advent Bandung sejak Agustus 2020, jadi udah 2 tahun lamanya sekarang kita memiliki program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes, di mana kita ingin berbagi ilmu dengan peserta program supaya mereka ini menjadi mandiri. Ngerti makannya seperti apa, olahraganya seperti apa, manajemen stresnya seperti apa, tidurnya seperti apa, karena itu semua sangat berpengaruh dengan gula darah. Ya, moto kita juga membuat hidup lebih manis dari diabetes. Kadang orang yang seperti Ibu Peggy tadi bilang, udah takut nih, aduh ini udah kediagnosa pre-diabetes, diabetes, apakah saya bisa punya kualitas hidup yang sama dengan orang-orang yang lain? Jawabannya tetap bisa, yaitu dengan hidup sehat. Ini semua tim yang terlibat, Bapak Ibu, jadi kita tidak sendirian, saya tidak sendirian, tapi ini semua tim yang sangat komplit dan solid, di mana kita saling melengkapi dari dokter, ada dokter endokrinnya, ada dokter gizi kliniknya, ada ahli gizinya, dan narasumber-narasumber yang lain memberikan presentasi mengenai hubungan hidup sehat dengan gula darah, karena semua itu berpengaruh. Sharing pengalaman pasien kita dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa terinspirasi dulu. Salah satu cerita dari seorang pasien, kita udah minta izin ya untuk sharing ceritanya, udah diabetes lebih dari 10 tahun, setelah ikut program, itu dosis insulin dari 3 kali 12 unit satu hari bisa turun jadi 3 kali 4 unit. Bayangkan Bapak Ibu itu dari segi biaya lumayan tuh. Ya, dari pengeluaran uang yang dikeluarkan untuk beli insulin itu sudah berkurang lumayan. HbA1c, gula darah rata-rata untuk 3 bulan itu bisa turun dari 6,7 ke 4,9. Bapak ini bisa turun berat badan seperti yang dilihat di gambar. Dan Bapak ini bilang, akhirnya saya bisa gunting kuku saya sendiri untuk pertama kalinya lagi. Mungkin itu kelihatan hal yang sederhana banget ya di dalam kehidupan kita. Ini untuk bisa gunting kuku kaki sendiri itu adalah sebuah privilege. Sebuah hal yang kita harus syukuri. Dan Bapak ini bersyukur itu bisa terjadi setelah program. Bapak Rahmat CH, usia 62 tahun, akhirnya bisa lepas insulin juga setelah mengikuti program kita. Karena kita pikir, aduh di usia 62, apakah masih ada harapan? Jawabannya masih ada ternyata. Dan ibu yang lain, Ibu Ucu Suryati, usia 62 tahun juga, akhirnya lepas obat juga di akhir program. Dari HbA1c 6,7 bisa ke 5,9. Dan yang dialami ibu ini, neuropati atau gangguan saraf yang biasanya dialami oleh penderita diabetes oleh karena gula darah yang tidak terkontrol bertahun-tahun, itu akhirnya bisa hilang juga di akhir program. Jadi ibu ini sangat bersukacita, banyak sekali kemajuan yang ibu ini bisa alami hanya di dalam 3 bulan. Jadi dari pengalaman-pengalaman beberapa peserta program kita juga, kita bisa melihat nih, kita bisa nih tidak membiarkan diabetes itu mengalahkan kita, tapi kita menjadi pemenang, ya, menjadi orang yang bisa mengendalikan gula darah, bukan kita yang dikendalikan sama gula darah ya. Ini kebalikannya yang kita mau capai. Ini untuk ilmu buat kita, kapan sih biasanya seseorang itu didiagnosa dengan pre-diabetes atau diabetes? Biasanya salah satu yang dicek adalah gula darah puasa. Kalau itu di bawah 100 itu normal, di antara 100 sampai 125 itu sudah pre-diabetes. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang gula darahnya ketika medical check up dari kantor udah mulai 103, 105, 110, ini harus udah mulai aware. Harus mulai lakukan sesuatu, karena kalau kita biarin aja itu akan menjadi diabetes. Gula darah puasa seorang yang punya diabetes itu di atas 126. Tapi ada pengecekan yang namanya HbA1c, ini menilai gula darah 3 bulan rata-rata. Jadi jadi kita ini dengan kata lain kita udah nggak bisa nipu dokter lagi nih. Ya kalau misalnya kita tahu nih minggu depan kita harus ketemu dokter penyakit dalam atau dokter endokrin. Seminggu ini kita rajin banget nih. Pola makan kita jaga, kita olahraga secara rutin, kita tidur dengan cukup. Dicek gula darah puasanya mungkin akan kelihatan bagus ketika ketemu dokter penyakit dalamnya. Tapi ketika dicek HbA1c-nya, dokter akan bisa kelihatan, ini Bapak kayaknya nggak olahraga untuk 3 bulan ke belakang deh. Ini kayaknya Bapak nggak ngecek tidak menjaga pola makan selama 3 bulan ke belakang deh. Karena ketahuan dari pengecekan HbA1c. Jadi kita pengennya di bawah 6,5, bahkan kalau bisa itu di bawah 5,7 kita bawa senormal mungkin. Ya, dokter endokrin pasti punya target masing-masing di usia yang berbeda dengan kondisi yang berbeda.
itu biasanya akan sangat personal juga dibicarakan dengan dokter endokrin. Ya, ini rata-ratanya nih kalau misalnya gula HbA1c kita di 8, itu rata-rata kita gula darah tuh berarti 183 kira-kira. HbA1c-nya 9 itu rata-rata di 212. Ya, bahkan peserta program kita tuh ada yang HbA1c sampai 15. Rata-ratanya itu udah sampai 400. Dan mereka udah pernah harus dirawat di rumah sakit oleh karena kondisi gula darah. Dan ketika mereka menemukan program, akhirnya mereka sangat senang. Ternyata hidup sehat itu bisa sangat mengontrol gula darah mereka. Salah satu tesnya juga adalah tes gula darah 2 jam setelah makan. Kalau yang normal itu pengennya di bawah 140, kalau di range di antara 140 sampai 199 itu masih kita bisa bilang pre-diabetes. Kalau gula darah 2 jam setelah makannya, setelah suapan pertama ya, itu masih di atas 200, itu masih diabetes. Nah, ini menilai respon tubuh terhadap makanan yang kita makan. Itu sangat penting. Ini salah satu yang perlu kita pantau juga. Nah, apakah Anda beresiko ketika seseorang itu berat badannya lebih, mengalami diabetes saat kehamilan, khususnya untuk wanita ya, memiliki tekanan darah tinggi, punya polycystic ovarian syndrome, tingkat kolesterol khususnya LDL itu dan trigliserida juga tinggi, ras tertentu. Orang Asia itu memiliki resiko terhadap diabetes lebih tinggi dibandingkan dengan orang bule. Kita udah nggak bisa ganti ras lagi ya sayangnya kalau kita orang Asia ya udah Asia ya. Tapi dengan bertambahnya usia itu juga merupakan sebuah resiko, family history dan juga hidup sedentary lifestyle, hidup yang tidak aktif, jarang bergerak. Pilihnya naik lift dibandingin naik tangga gitu kan. Kalau ke supermarket pengennya parkirnya deket pintu yang paling deket deh. Gitu kan, jalan kaki aja malas. Nah, itu meningkatkan resiko kita. Ya. Ini harus kita kenali. Ini beberapa gejala yang biasanya muncul ketika seseorang memiliki diabetes atau kadang baru pertama kali terdiagnosa, luka nggak sembuh-sembuh, pandangan mulai buram, padahal udah pakai kacamata, udah ke dokter mata bilang, ini udah pas kok dengan minus atau plus yang Bapak Ibu punya, tapi kok masih buram ya? Itu bisa jadi salah satu tanda. Udah makan tapi lemes terus. Ya, karena gula darahnya ini masih ada di peredaran darah terus, nggak masuk ke sel-sel kita. Terus ada keton di urin kalau misalnya melakukan uji urin, lapar terus walaupun udah makan, sering buang air kecil dan haus terus. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah di banyak orang tidak ada gejala sama sekali, apakah itu di pre-diabetes atau diabetes ketika mereka didiagnosa. Inilah pentingnya tes kesehatan secara berkala, tes laboratorium. Saya pun harus memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksa mengajak orang tua saya untuk cek HbA1c minimal 1 kali 1 tahun. Supaya kalau misalnya itu ada di pre-diabetes, oke kita harus langsung tangani. Jangan kita biarkan kerusakan itu makin terjadi dulu, baru kita mau tangani. Ya. Kenapa kita nggak pengen diabetes itu mengalahkan kita? Sebenarnya, seseorang yang memiliki diabetes yang tidak terkontrol, sebenarnya mereka itu tidak ada sebenarnya orang yang meninggal oleh karena diabetes itu sendiri. Yang kita takutkan adalah komplikasinya. Karena ketika gula darah itu tinggi di dalam peredaran darah kita, pembuluh-pembuluh darah kita itu mulai rusak, akhirnya terjadi penyakit jantung. Kalau itu terjadinya di otak, pembuluh darah otak, akhirnya stroke. Kalau gula darah yang tinggi juga akan merusak saraf-saraf kita, akhirnya rasa kebas, rasa seperti ditusuk-tusuk jarum di bagian telapak kaki, itu akan terjadi. Tidak di semua orang, karena semua orang ini agak unik juga badannya, tapi itu salah satu yang bisa terjadi. Ginjal, fungsi ginjal rusak. Banyak dari peserta program kita juga yang mengalami kerusakan ginjal karena tidak langsung menangani gula darah yang tidak terkontrol. Pembuluh penglihatan bisa terganggu, penyakit Alzheimer, demensia itu juga resikonya akan meningkat, pendengaran juga bisa terganggu, kulit juga kesehatannya bisa terganggu, dan juga luka pada kaki yang kadang harus menyebabkan seseorang diamputasi. Jadi ini yang cukup ngeri dari diabetes, sebenarnya komplikasinya yang sebenarnya yang lebih kita takutkan. Jadi yang kita pengen tahu sekarang adalah kita selalu pengen coba treat the problem, bukan treat the symptoms. Kita pengen tahu nih, diabetes sebenarnya masalahnya apa sih? Apa sih yang menyebabkan ini? Dan bayangkan Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi. Bapak Ibu ada di sebuah ruangan, ada keran air terus yang menyala, tapi ada 2 orang yang kerjanya ngepel terus. Ini kan tidak menyelesaikan sumber masalahnya.
Yang harusnya kita lakukan adalah kita matiin keran sumber air yang ngalir itu terus, baru kita pel. Dan seringkali dalam penyakit kronis, penyakit tidak menular, yang menyebabkan penyakit ini terjadi adalah pola makan kita dan lifestyle kita. Makanya kenapa Rumah Sakit Advent Bandung itu mau nih langsung mematikan sumber dari penyakit itu, ya, ke core dari masalahnya, ke akar dari masalahnya. Itu yang pengen kita tangani. Itu yang hal yang pengen kita Bapak Ibu semua mengerti. Nah, cara yang paling yang cukup sangat efektif ketika kita kombinasi itu adalah pola makan dan olahraga. Coba kita lihat apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan. Kita makan ubi, singkong, sayur, buah, tempe, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Semua kita kunyah, itu dicerna oleh tubuh, lalu mulai diserap di usus halus. Akhirnya makanan yang kita serap itu akhirnya jadi gula darah di dalam peredaran darah kita. Ya, titik-titik putih yang ada garis merah itu bayangkan itu gula darah. Nah, kenapa sih kita makan? Gula darah itu perlu masuk ke sel otot supaya kita punya energi. Supaya gula darah itu bisa masuk ke sel-sel otot kita, mereka itu butuh satu bantuan hormon yang namanya hormon insulin. Hormon insulin ini kerjanya kayak kunci. Dia dihasilkan oleh organ pankreas, kita makan, kasih sinyal ke insulin, oke, kamu produksi insulin. Insulinnya bekerja, buka pintu, akhirnya gula darah bisa masuk ke sel-sel otot. Apa sih yang terjadi sebenarnya dengan orang-orang yang memiliki prediabetes dan diabetes? Di awalnya yang pastinya terjadi adalah, bayangkan ketika lubang kunci itu tertutup oleh permen karet. Kira-kira pintunya bisa kebuka nggak? Ya nggak bisa. Jadi kuncinya ada, tapi nggak bisa bekerja dengan baik. Sehingga akhirnya gula nggak bisa masuk ke sel-sel otot, gula ada aja terus di peredaran darah. Makanya itu gula darahnya mulai naik, gula darah puasanya mulai 105, 110, kita biarinin terus 120, 130, karena permen karet ini. Nah, permen karet ini apa nih? Inilah yang disebut dengan lemak-lemak yang ada di organ-organ otot dan organ-organ hati kita. Insulinnya ada, tapi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Istilahnya juga adalah resistensi insulin atau insulin resistance. Inilah yang pengen kita tangani. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, oke, kalau masalah dari diabetes, masalah utamanya adalah kelebihan lemak di organ otot dan organ hati kita, yang pengen kita lakukan adalah ya lemaknya dikurangin. Ya, gimana caranya? Dengan pola makan yang rendah lemak, aka itu makanan nabati. Makanan nabati adalah makanan yang terbaik. Mungkin nanti akan lebih banyak didiskusikan, ditanya jawab. Dan ini lihat foto scan paha contoh orang yang langsing dibandingkan dengan orang yang gemuk. Orang yang gemuk ini lebih banyak garis-garis lemak nih di antara otot-otot pahanya dibandingkan dengan orang yang langsing. Nah, kita pengen otot paha orang gemukin yang kelebihan lemak, pengen lemaknya kita kurangin. Caranya gimana? Jaga pola makan dan olahraga. Dan ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita ukur. Tapi mungkin ada yang bertanya, nah kalau misalnya kebanyakan lemak pada organ otot dan hati, kok ada juga orang yang langsing tapi kena diabetes tipe 2? Nah ini yang perlu kita aware sebagai orang Asia, ini pembandingannya sebuah penelitian membandingkan orang Indonesia dengan orang bule Belanda, berat badannya sama, tinggi badannya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, ternyata orang Indonesia itu punya 4,8% lebih lemak. Artinya apa? Orang Indonesia ini punya kecenderungan yang namanya TOFI, thin outside, fat inside. Kita bisa kelihatan langsing dari luar, tapi sebenarnya lemak di dalam tubuh kita itu banyak. Nah, itulah yang membuat Rumah Sakit Advent juga punya alat ini. Medical Body Composition Analyzer. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu timbang di rumah, itu kan cuman, oh berat 60 kilo, oh iya 60 kilo. Tapi kita nggak bisa tahu isi badannya apa sebenarnya. Ototnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, lemaknya letaknya di mana, itu nggak bisa kita tahu. Tapi dengan alat ini kita bisa tahu. Atau enggak mungkin Bapak Ibu yang punya smart scale di rumah, ya udah banyak juga ya, yang bisa di-connect dengan HP kita, gadget kita, itu kita bisa tahu lebih detail berapa massa otot kita, lemak kita, walaupun smart scale itu
tidak seakurat alat yang kita punya di Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi sekali lagi buat orang yang langsing itu kita tetap perlu hati-hati ya, bahwa orang langsing itu belum tentu sehat. Kita perlu melakukan cek ini. Karena banyak dari pasien-pasien yang ikut program kami langsing, tapi ternyata pas kita tes lemaknya banyak, ototnya sedikit. Dan target kita, lemaknya pengen kita kurangi, ototnya pengen kita tambah. Ya, itu target kita. Nah, sekarang kita pengen lihat penyebab diabetes yang kedua. Kalau tadi kita lihat kebanyakan lemak di sel-sel otot dan sel-sel hati. Solusinya apa? Ya solusinya kita mengurangi asupan yang berlebih, ya. Nanti itu akan diatur dengan secara detail dengan ahli gizi, dokter gizi klinik. Tapi nanti mungkin akan banyak ditanya jawab. Tapi ini ada penyebab yang kedua nih. Hubungan antara diabetes dan bakteri usus kita. Jadi dunia bakteri usus ini salah satu dunia yang cukup baru ya, banyak diteliti di dunia medis beberapa tahun terakhir. Fakta yang menarik adalah ternyata di dalam saluran pencernaan kita itu memiliki 100 triliun bakteri. Jumlah mereka itu 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia, 150 kali dari jumlah gen manusia, dan sekitar 1000 spesies. Jadi Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya punya peliharaan di dalam saluran cerna kita, triliunan jumlahnya. Jauh lebih banyak jumlahnya daripada sel tubuh kita sendiri. Makanya sebenarnya sekarang dokter-dokter makin berpikir nih, sebenarnya kita tuh manusia yang mengendalikan bakteri atau bakteri yang mengendalikan kita manusia. Karena jumlahnya lebih banyak daripada sel tubuh manusia sendiri gitu kan. Ini cukup menarik. Nah, ini bayangkan mungkin kita kembali ke kelas biologi lagi sedikit. Ini usus kita, usus halus kita ya. Itu bentuknya seperti apa ya? Nonjol-nonjol gitu ya. Nonjol-nonjol seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita memiliki sel-sel usus yang sehat, harusnya sel-sel usus kita itu rapat. Nggak ada gap-nya. Nggak ada gap-nya. Tapi kalau sel-sel dinding usus kita itu ada gap-nya, ini menyebabkan beberapa bakteri yang jahat itu bisa masuk ke dalam peredaran darah kita dan menyebabkan peradangan. Oke. Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang menyebabkan dinding-dinding usus ini bisa rapat atau ada gap-nya, ada jaraknya. Ternyata sekarang semakin diketahui ketika dinding-dinding usus kita itu nggak rapat, peradangan itu bisa terjadi oleh karena bakteri-bakteri bisa masuk ke dalam peredaran darah kita, resiko terhadap diabetes juga meningkat. Oleh karena peradangan yang terjadi, peradangan tingkat rendah ya kita bilang ya low grade inflammation. Jadi Bapak Ibu kayak bisa ngerasa sehat-sehat aja. Kalau misalnya peradangan yang akut, peradangan misalnya Bapak Ibu langsung lagi masak kepotong jarinya, itu kan langsung ada peradangan akut ya. Nyut-nyutan gitu kan langsung di daerah situ warnanya merah. Tapi ketika ini terjadi, itu Bapak Ibu akan merasa biasa-biasa aja. Peradangan yang tidak terlalu mengganggu kesehatan jangka pendek. Tapi kalau ini terus terjadi, resiko diabetes itu meningkat. Bahkan ini nyambung juga dengan resiko penyakit jantung, dengan obesitas, oleh karena dinding-dinding usus kita ini nggak rapet. Sekarang, ternyata yang membuat dinding-dinding usus kita itu rapat adalah makanan yang mengandung serat. Dan makanan yang mengandung serat hanyalah makanan nabati, makanan hewani tidak mengandung serat sama sekali. Dan contohnya, processed meat seperti hotdog, nugget, lalu daging merah, itu udah sangat jelas sekarang penelitiannya. Mereka mengaktifasi bakteri-bakteri yang jahat dan merekalah yang membuat sel-sel di dinding-dinding sel usus kita itu menjadi ada gap-nya, ada jaraknya. Itu penelitiannya udah solid banget. Sedangkan di sisi lain, kalau kita olahraga juga, selain dari pola makan ya, olahraga juga bisa membuat dinding-dinding usus kita ini menjadi rapat. Ini keren banget. Ya, masih banyak sekali ilmu sebenarnya yang bisa kita explore mengenai ini, tapi saya menjadi semakin takjub. Ternyata solusi-solusi kepada kesehatan buat orang-orang pre-diabetes, diabetes, dan yang mau mencegahnya,
sebenarnya solusinya simpel. Solusinya sama, makanan-makanan nabati, olahraga secara rutin, mengatur jam tidur, tetapi ternyata efeknya luar biasa banget di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita jarang makan sayur buah, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang merah, kita jarang makan tempe, jarang makan kacang hijau, jarang makan nasi hitam, nasi merah gitu ya. Yang akan terjadi itu adalah komposisi bakteri usus kita itu tidak seimbang. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan dinding-dinding usus kita itu tidak rapat. Akhirnya bakteri bisa masuk ke peraliran darah dan akhirnya peradangan itu terjadi dan itu juga salah satu yang mengkontribusi kepada diabetes tipe 2. Jadi itu mungkin yang aku bisa sampaikan, apa sih yang terjadi sebenarnya, apa sih yang menyebabkan diabetes itu untuk terjadi di dalam tubuh kita. Satu, kelebihan lemak di dalam sel-sel otot, di organ-organ hati kita. Dan yang kedua adalah bakteri, dinding-dinding sel usus kita yang tidak rapat. Jadi kalau kita udah tahu nih masalahnya ini, ya udah kita tinggal cari solusinya dengan hidup sehat dan itu salah satu solusinya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan mungkin kita akan lebih banyak ditanya jawab ya untuk lebih menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih, aku kembalikan kepada Ibu Peggy. Baik, terima kasih nih Pak Willy. Wah, luar biasa nih pengetahuan baru buat saya ya. Ternyata bakteri di tubuh kita itu banyak banget ya. Banget. Banyak banget ya dan itu bisa kalau salah kita makan memberi makan bakteri jahat malah ya. Betul. Oke. Baik, di kolom chat belum ada pertanyaan nih. Nah, Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, adakah yang mau bertanya sehubungan dengan diabetes? Oke. Tolong tuliskan atau kalau yang susah untuk menulis boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan untuk bertanya langsung ya. Silakan. Belum ada pertanyaan. Nah, tadi kan dokternya banyak sekali tuh ya, terintegrasi dokter-dokter itu kerjasama. Gimana caranya untuk telemedicine ya? Jadi Betul. awalnya tuh gimana dulu nih? Kalau kita misalnya punya diabetes, lalu mau mengikuti secara telemedicine tuh gimana awalnya? Oke. Per telepon atau per Zoom atau gimana? Jadi kita karena ini kita menjalankan ini sebagai grup ya. Mhm. Jadi walaupun setiap peserta itu akan ada one on one consultation sama dokter endokrin dengan ahli gizi karena kebutuhan setiap individu kan beda dan mereka butuh privacy ketika Mhm. mereka ngobrol dengan dokter. Jadi biasanya tapi ketika seseorang tertarik untuk ikut program diabetes, biasanya kontak dengan saya, berhubungan. Mhm. Mhm. Udah gitu saya follow up, saya akan jadwalkan untuk konsultasi dengan dokter endokrinnya kapan, dengan ahli gizinya kapan. Dan ketika program itu kita ada Zoom meeting setiap sekali 1 minggu. Kalau Mhm. di batch 12 ini di setiap hari Selasa jam 19.30 WIB. Dan itu narasumber-narasumber akan memberi materi dan itu kita langsung diskusi dengan narasumber-narasumber yang ada. Dan itu Mmm. biasanya yang cukup spesial ya buat peserta program karena kan kadang kalau ke poliklinik gitu kan kadang dokter juga pasien banyak banget gitu kan. Mhm. Nggak bisa ada waktu menjawab semua pertanyaan yang mereka punya, Mhm. tetapi di program ini kita memfasilitasi itu. Biasanya berapa lama tuh, di Zoom meeting itu? Kita Zoom meeting itu biasanya tergantung banyaknya pertanyaan, tapi itu bisa 1 sampai 1,5 jam. Jadi Oh. kalau lagi asik banget, kita bisa sampai jam 9 malam, itu biasa maksimal. Karena mereka Mmm. juga kan perlu tidur yang Oh, cukup tuh tidur ya. cepet ya? Oke, nah nanti kita tanya-tanya lagi, tapi kalau bisa nanti, di kolom chat tolong tuliskan nomor telepon jika ada yang tertarik dan mau berhubungan ya secara telemedicine, bagaimana caranya untuk mendaftar dan sebagainya tolong tuliskan di kolom chat ya. Mungkin Pak Joko bisa bantu. Nah, sudah ada pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Juli. Apakah gemuk pertanda penderita diabetes? Wah, seru juga. Oke, thank you pertanyaannya. Ya. Itu faktor resiko tapi belum tentu. Hmm. Karena gemuk juga ini ada 2 macam. Jadi kalau tipe orang yang gemuknya itu Mhm. tubuhnya menyimpan lemak di bawah kulit.
ada juga yang tipenya kayak gitu. Saya pernah ketemu orang-orang yang ketika di Amerika, orang-orang yang sangat gemuk, tapi lemaknya banyaknya di bawah kulit. Mereka Hmm. tensinya normal, Hmm. mereka nggak punya diabetes. Karena lemak yang sangat berkaitan dengan resiko diabetes adalah lemak perut. Jadi Hmm. kalau kita yang perutnya mulai buncit, Nah, itu nah juga. itu lebih beresiko sebenarnya dibandingkan dengan Hmm. orang yang gemuknya di paha, contohnya. Oh, Jadi oke. gitu, faktor resiko, tapi kalau misalnya kita kelebihan berat badan, ya kita perlu turunkan supaya resiko diabetes itu juga makin nggak ada. Gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Juli sudah terjawab ya, apakah gemuk pertanda penderita diabetes? Tapi malah saya lihat orang yang diabetes itu kebanyakan kurus ya. Akhirnya jadi kurus gitu pada saat. Betul. Heeh. Nah itu karena ini ya, mereka udah makan, Mhm. gulanya terus di dalam darah, nggak masuk ke sel, jadi kayak sel-sel tubuhnya tuh malah starving, malah kelaparan. Mmm. Akhirnya makanya badannya jadi mengecil. Oh begitu, bukannya malah bagus ya? Kalau akhirnya Kalau kayak turun? gitu, kurusnya kurus kurang sehat karena gula darahnya masih nggak terkontrol. Oh, oke. Biasanya gitu. Oh biasanya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi, gimana mau tahu dinding usus kita masih rapat? Apa dengan kolonoskopi? Lalu apa beda konsultasi diabetes tipe-tipe dengan dokter, eee, apa nih, SPPD, SPPD, dokter penyakit heeh, dalam ya. oh penyakit dalam terhadap dokter, subspesialis endokrin? Oke. Jadi untuk mengetahui dinding-dinding usus kita rapat atau enggak, salah Mhm. satu tes yang bisa diuji biasanya, nah ke dinding-dinding usus itu bisa kelihatan rapat atau enggak sebenarnya pakai mikroskop tuh. Jadi Mmm. cukup detail ya. Mhm Tapi mhm. sekarang tuh ada pengecekan di mana Mhm kotoran kita itu bisa kita kasih ke lab, lalu dilihat tuh komposisinya. Kalau bakteri yang baiknya itu komposisinya banyak, itu kita bisa yakin sebenarnya kalau itu menunjukkan indikasi kalau dinding dinding usus kita itu rapat. Itu bisa kita mhm lakukan itu mhm. dengan cek stool ya, stool sampel. Itu udah mulai ada juga untuk dilihat. Lalu pertanyaan yang kedua, dokter penyakit dalam dengan dokter endokrin ini bedanya apa? Kalau dokter endokrin ini memang mereka udah ambil subspesialis, jadi Mhm. mereka sangat fokus dengan organ-organ kelenjar. Jadi mereka udah sekolah lebih lagi dibandingkan dokter penyakit dalam Mhm. untuk lebih fokus lagi dan salah satunya adalah diabetes. Walaupun dokter penyakit dalam juga sebenarnya udah belajar diabetes ya pastinya ya, Pastinya. karena mereka juga yang banyak menangani pasien diabetes. Mmm. Baik, selanjutnya ada yang raise hand di sini, dari Bapak Alexander Dimpudus. Silakan tolong di-spotlight, Bapak Alexander Dimpudus. Iya, selamat sore, selamat sahabat Pak Alexi, apa kabar? Ya, selamat sore, selamat sahabat. Iya, Mas, bagaimana baik-baik. pertanyaannya? Silakan. Oke. Tadi dibilang bahwa makan yang berserat, artinya sayur-sayur ya. Itu pada waktu saya sudah dinobatkan diabetes atau sebelum? Pertanyaan kedua, masalahnya makan sayur ini kan kalau seperti kita atau orang yang sudah usia lanjut, masalahnya di gigi. Apakah bisa digigit begitu saja lalu ditelan atau memang harus halus atau bagaimana? Ketiga, apakah sayur pare menolong diabetes? Terima kasih. Mmm, Oke, terima oke. kasih. Pertanyaan yang terakhir itu saya doyan itu pare, Pare yang mentah. yang mentah ya? Oke, Oke. Ya. aku izin jawab dari yang pertama ya. Mhm. Yang pertama, buat orang yang mau sehat harus makan sayur. Mmm. Jadi harus, karena sedihnya adalah dari survei terakhir di Indonesia tahun 2018, hanya 4,6% penduduk Indonesia itu yang cukup makan sayur buahnya. Mmm.
ini menyedihkan nih buat kita yang kerja di bagian kesehatan ya. Kok orang Indonesia pada nggak suka sayur sih gitu kan? Jadi ini sedikit guidelines Mhm. adalah bahwa ini anjuran dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kalau kita lihat setengah dari piring kita itu harusnya isinya sayur dan buah. Mmm. Jadi kalau kita lihat ini ketika aku lagi kumpul sama orang, teman, waduh kalau dilihat berapa banyak sih yang setengah piringnya sayur sama buah itu dikit banget. Jadi kalau orang yang mau sehat, sebenarnya orang yang punya diabetes sama orang yang mau sehat itu pola makannya sebenarnya harusnya sama. Mmm. Nggak ada yang beda. Jadi orang diabetes kan karena suka kayak, ah kok saya cara makannya dibeda-bedain sih. Sebenarnya enggak tuh. Orang yang mau sehat sama orang yang punya diabetes sebenarnya cara makannya harusnya sama. Nggak ada Mmm. yang berbeda. Lalu yang ketiga dulu, pare. Pare memang mulai ada sih penelitiannya, contoh kayak pare, kayak misalnya kayu manis, itu Mmm. juga salah satu yang bisa membantu. Tetapi sekali lagi kita tuh pengen memiliki pola makan yang komprehensif, yang lengkap. Mmm. Karena banyak orang yang kayak, oh iya saya pengen minum jus pare atau makan kayu manis, tapi udah gitu misalnya masih banyak makan gorengan, masih Nah, banyak makan daging. eee, Jadi karena konsepnya adalah mereka berpikir pare ini jadi obat. mmm. Sedangkan yang pengen kita ubah adalah pola makan secara keseluruhannya. Mhm mhm. Itu yang lebih penting dan itu yang lebih sustainable Mhm. untuk jangka panjangnya, Mmm. gitu. Iya, bener juga ya, jangan sampai nanti, kita ngomong sama diri sendiri nih, "Oh saya diabetes, jadi saya harus makan pare," jadi pare melulu, atau kayu manis melulu ya. Jadi Betul. dia pesakitan terus gitu. Nah tadi saya Hmm, setuju dengan yang dikatakan bahwa orang diabetes sama orang biasa sebetulnya makanannya sama. iya, Iya sama, cuman memang makanan yang menyehatkan tubuh gitu. Iya, betul. oke bagus juga itu idenya. Gimana? Sudah puas ya, Pak Leksi? Ada atau ada yang belum terjawab ya? Ada yang belum terjawab kah pertanyaannya? Ya, yang gigi, Oh susah iya, Oh gigitnya. iya benar. jenis makanan Kalau apa gitu? daging kan enak giginya. Oke. Jadi buat gigi memang ini kita harus lebih kreatif ya Hmm, dengan buat yang lebih ada udah ada masalah gigi. Jadi kalau misalnya sayur mungkin hindari sayur-sayur yang lebih keras ya atau mungkin ada yang tahu terong mentah itu yang mhm, bulat-bulat mungkin mhm, tuh udah cukup keras tuh buat beberapa orang gitu kan. Ya yang seperti itu bisa kita hindari, kita bisa alternatif dari sayur-sayur jenis yang lain. Jadi usahakan pilih dimasak dulu, misalnya kayak makan brokoli aja, brokoli atau misalnya kembang kol itu kan cenderung lebih keras ya. mhm, Tapi kita bisa masak itu, kita osengnya, kita stir fry, itu sampai lebih empuk, lebih halus, itu jadi aman. Oh, mmm, jadi kalau dimasak lebih empuk nggak apa, sebab ada yang bilang harus mentah atau sedikit mentah, lebih bagus katanya. Tapi kalau sekarang dibilang ya seperti kangkung, susah itu. Tapi kalau direbus lebih lembek, masih bisa. Bagaimana itu? Jadi sebenarnya yang penting itu divariasi. Karena Oh, contohnya kayak gini, kalau misalnya tomat, tomat itu kita masak. Kandungan senyawa yang namanya likopen yang bantu mencegah tubuh kita dari kanker prostat itu justru 10 kali sampai 100 kali lebih banyak ketika tomat itu dimasak. mmm, oh, Nah, berarti kan apakah salah kalau misalnya kita makan tomat mentah? Nggak salah, gitu kan. Jadi kita variasi aja antara mentah, antara dimasak, karena setiap jenis sayur juga itu penelitiannya eee, ada sayur-sayur yang contoh bawang putih, bawang bombay, bawang merah, itu mau dimasak, mau digodok, diapain, antioksidannya juga masih masih banyak banget. mmm, Tapi ada sayur-sayur tertentu yang ketika itu udah oh. digodok lama, itu jauh lebih berkurang. Jadi intinya variasi aja. mmm, oke, Terima kasih. sudah menjawab ya? Oke, Oke. baik. Terima kasih Pak Leksi untuk pertanyaannya. Kalau sayur itu bagusan direbus atau mentah? Aku bakal bilang perlu di-mix, Mmm, perlu di-mix. perlu di-mix. Jadi memang ada ya aliran-aliran tertentu maksudnya kayak, wah semuanya raw food gitu kan. Mhm. Tapi perlu di-mix. Perlu di-mix ya? Ya. Oke. Baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya. Ada R. Budiana. Terima kasih materi yang disampaikan. Amin.
Tuhan memberkati. Amin. Nah, mau tanya, kalau kesemutan atau baal di bawah mata kaki, kaki kiri dan kanan, apa ini ada hubungannya dengan diabetes? Bagaimana cara penyembuhannya? Oke, mungkin yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah untuk dicek Mhm, ke dokter penyakit dalam atau endokrin untuk mhm, dilihat apakah memang ini masalahnya dengan atau efek dari diabetesnya dan apakah udah pernah dicek belum ada diabetes atau enggak. Karena bisa aja ada rasa kesemutan seperti ini, mhm, tapi sebenarnya nggak ada diabetes. Berarti kan ini kayaknya masalahnya lain nih. mmm, Jadi mungkin saran aku untuk itu, untuk cek ke dokter penyakit dalam dan endokrin untuk dipastikan ini mhm. diagnosanya apa. Jadi treatment yang akan dilakukan itu akan on target. Iya, betul, ya. Dan lebih bagus lagi kalau disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Betul, Jadi bisa tahu sebetulnya itu penyebabnya apa dan itu mungkin sakit apa atau mungkin sehat-sehat aja tapi, salah jalan atau dan sebagainya iya, mungkin ya. Jadi atau kurang betul. olahraga gitu ya. Ya, Jadi memang sebaiknya kalau ada, eee, rasa-rasa yang kita pikir aneh sebaiknya langsung ke dokter ya, Pak, ya. Atau betul. Jangan takut ke dokter ya. jangan takut, karena kalau memang kita sehat ya tetap sehat, tapi kalau sakit akhirnya kita jadi tahu, oh kita sakit, misalnya DM, Iya, gejala diabetes udah di mana nih levelnya, ya kan? betul. Kalau kita nggak periksa, meraba-raba tahu-tahu udah tingkat tinggi, wah mengerikan ya, Malah gawat, malah gawat. malah lebih gawat. Baik, penanya berikutnya, dari mata, oh namanya mata. Namun sebelumnya saya mau ingatkan kepada seluruh partisipan yang mau mengetahui atau mau mengikuti, mmm, apa ya, penyuluhan kesehatan ya, eee, ya, heeh, Ya, bisa menghubungi nomor 0811 21 83 003 dengan Pak Willy Yonas ya. Jadi yang mau mengikuti program untuk, diabetes secara online, tolong dicatat nomor telepon ini, boleh di-screenshot, sekali lagi di 0811 21 83 003 ya. Baik, dari ini mata, kalau dinding usus sudah tidak rapat, apa dengan ganti pola makan bisa jadi rapat lagi? Kalau iya, berapa lama prosesnya? oke, ini pertanyaan menarik banget ya. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada sejauh ini, good news-nya adalah Mhm, bahwa dalam 24 jam sampai 7 hari saja di range itu ya, mhm, ketika kita sudah memperbanyak asupan sayur buah, mengurangi makanan-makanan proses, mhm. mengurangi daging-daging, daging merah, proses meat khususnya, itu udah bisa berubah tuh dalam 24 jam sampai 7 hari. Mmm, Bakteri yang bagus udah lebih banyak dan tugas mereka mhm, adalah membuat dinding itu menjadi rapat. Jadi cukup surprise juga sih saya mhm, dengan efek yang begitu cepat. Walaupun mmm, memang sayangnya ya kalau kita di program Rumah Sakit Advent sih pengennya juga dites tuh gitu kan. Cuman mhm, memang, di Indonesia mungkin masih belum, apa ya, mungkin, secara finansial juga itu mungkin tesnya masih lebih cukup mahal. mmm, Masih lebih cukup mahal. Tapi kalau bisa di-include kayaknya seru juga untuk kita lihat gitu kan. Ini mmm, kemajuannya seperti apa dari sisi, bakteri usus mereka. Tapi 24 mhm, jam sampai 7 hari itu udah banyak banget penelitian yang menunjukkan kalau itu udah bisa menjadi lebih baik mmm, dalam waktu gitu. mhm. Nah, sehubungan dengan usus ini, ada yang menyarankan bahwa puasa itu bagus gitu Hmm, untuk usus dan malah ada yang bilang detoks usus karena ususnya kotor. Detoks itu maksudnya apa ya detoks? Kan kotor terus pembersihannya itu maksudnya gimana ya? Itu cuma denger-dengar saya. betul betul. Ini Ya, memang unik ya, kadang kalau kita ngomongin soal bakteri kan kadang, asosiasinya tuh sama yang negatif ya. mhm, Kayak kotor, mhm, tapi sebenarnya ya kita sebenarnya manusia nggak bisa hidup tanpa bakteri-bakteri yang ada di usus kita gitu. mhm, Kalau mereka nggak ada, kita nggak akan bisa hidup. Karena mhm, imunitas tubuh kita juga sangat-sangat berkaitan dengan, bakteri usus yang ada di usus mhm, kita. mhm, Jadi sebenarnya dengan konsep
apa ya cuci usus kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya pasti itu ada tempatnya. Kayak mungkin ada prosedur-prosedur seperti enema di kasus-kasus tertentu perlu dilakukan. Tapi sebenarnya buat kita yang sehat nggak ada gejala, sebenarnya kita bisa menjaga usus kita ya dengan makan sehat ini, dengan Hmm. olahraga secara rutin, dan itu kita udah menjaga keseimbangan usus kita, nggak perlu gitu yang apa dengan cara-cara lain kecuali memang ada indikasinya dan itu disarankan oleh tenaga ahli ya, oleh dokter. Jadi kalau puasa sebenarnya ini bagus juga untuk memberi kesempatan sebenarnya sama organ pencernaan kita ini untuk istirahat. Hmm. Karena yang definisi dari puasa kan minimal tuh puasa perut kosong itu tidak dikasih makanan yang berkalori itu 12 jam. Jadi Oh. misalnya kita makan terakhir jam 7 malam, makan pagi lagi itu jam 7 pagi. Nah, itu sebenarnya udah dihitung puasa. Oh. Jadi kalau Ya. misalnya ada yang pernah dengar intermittent fasting gitu, mungkin Hmm. secara tidak sadar Bapak Ibu sudah melakukan intermittent fasting. Hmm. Makan pagi jam 7 baru makan lagi misalnya jam 9 pagi. Berarti itu puasa udah 14 jam. Itu Hmm. manfaatnya banyak banget. Karena ketika kita puasa, ada satu proses namanya otofagi di mana tubuh kita tuh kayak cleaning service. Kita kasih Hmm. kesempatan untuk bersih-bersih. Kalau Hmm. misalnya kita makan terus sampai jam 9 malam masih makan, sampai jam 10 malam masih makan, tubuh kapan dikasih waktunya untuk membetulkan dirinya sendiri. Hmm. Jadi itulah pentingnya puasa atau fasting ini bahkan menjadi hal yang reguler di dalam keseharian kita. Mungkin Hmm. itu. Jadi nggak perlu ya puasa 24 jam atau 16 jam begitu? Jadi ya sebenarnya nggak perlu 24 jam. Walaupun ada juga metode-metode fasting tertentu Mhm, yang mhm. ada orang yang kayak 5 hari makannya seperti biasa gitu, tapi Mhm. fastingnya lama di weekend. Oke. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau yang saya lihat sejauh ini adalah lebih mudah untuk melakukan regular fasting minimal 12 jam setiap hari. Oh, oke, oke. Baik ya. Dan itu juga bisa membetulkan untuk mereka yang diabetes ya, Betul. puasa itu ya? Oke. Yes. Nah, ini di kolom chat ada Ibu Syanipar. Apakah kalau sudah diabetes harus minum obat seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Betul. Jadi mengenai diabetes ini sebenarnya kalau sejauh ini yang penelitian-penelitian menunjukkan kemungkinan kita bisa reverse, kemungkinan kita bisa kembali ke tahap normal, senormal-normalnya tanpa obat, harapannya sangat besar ketika kita memiliki diabetes di bawah 10 tahun. Mhm. Nah, biasanya, sayangnya, orang-orang yang kadang ikut program kami, ini adalah orang-orang yang udah punya diabetes 15 tahun, 20 Mmm. tahun. Ketika mereka udah Mmm. mulai frustasi, Mhm. kok insulin udah makin naik, tapi gula darah makin tetap nggak kekontrol. Kok Mmm. obat jenisnya ditambah terus, dosisnya ditambah terus, kok nggak kekontrol-kontrol. Seandainya mereka tahu program kita ketika mereka baru ketahuan diabetes, Mhm. harapannya tuh jauh lebih besar. Jadi ini akan sangat unik kepada individual masing-masing. Di pengalaman kami ya ada umur yang 62 tahun masih bisa tanpa obat, tapi ada juga orang-orang di umur yang sama tapi udah punya diabetes misalnya 20 tahun dari sejak usia 40-an tahun, itu akan tergantung dengan fungsi pankreas mereka dan itu nanti dokter endokrin yang akan menilai Mmm. apakah memungkinkan Mhm. eh, untuk tetap bisa kita jaga terus gula darahnya dengan gaya hidup sehat tanpa obat-obatan atau insulin. Mmm. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Dan di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, artinya semua sudah bisa menerima ya apa yang dibahas oleh Pak Willy. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Jadi terima kasih Pak Willy untuk kontribusinya pada sore hari ini, telah memperkaya pengetahuan kita dan juga memberi harapan bahwa jangan takut, orang yang diabetes itu pasti bisa sembuh ya. Amin. Dan kepada semua partisipan yang mungkin sakit diabetes atau keluarga yang diabetes ya, boleh menghubungi
0811-218-3003 dengan Pak Willy Yonas sebagaimana yang ada di kolom chat jika ingin mengikuti program dari Rumah Sakit Advent secara telemedicine ya. Dan kalau mau langsung juga bisa langsung ke Rumah Sakit Advent Bandung. Di sana banyak dokter-dokter yang akan menolong. Baik, terima kasih Pak Willy. Selamat sore, selamat sahabat, dan kita akan masuk di sesi yang kedua. Kembali kita akan mengikuti motivasi rohani, ya. Motivasi rohani yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Irawan. Mana nih Pak Dani Irawan? Ya, selamat sore menjelang malam. Selamat sore, sudah maghrib ya. Nah, Ya, udah masuk Pak, maghrib ya. maaf sebentar. Pak Dani Kelihatan? belum di spotlight sebentar ya. Iya, Ya, iya. baik. Terima Oke. kasih atas kesempatan. Mungkin Pak Dani suaranya bisa lebih Oh, besar. lebih keras, Bu? Ah, Begini, oke. Iya, baik. Iya. Terima kasih Ibu Peggy Ya, terima dan kasih. juga Bapak Willy yang telah menyampaikan materinya bagaimana kita bisa mengalahkan diabetes. Saya pikir ini sangat penting karena ya diabetes bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk saya pribadi sempat pernah memiliki gula darah yang agak sedikit tinggi. Namun puji Tuhan saat ini sudah terkontrol dengan baik. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman yang hadir di acara konsultasi kesehatan Anda pada sore ini. Sebenarnya saat ini saya ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat sederhana, namun terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan penyampaian ini adalah untuk mengingatkan kita agar tidak perlu khawatir. Nah, saya sudah siapkan beberapa ayat Alkitab yang mungkin bisa saya share di screen, dapat dilihat oleh kita bersama-sama. Ini ayat-ayat pun yang sudah biasa, yang pernah kita baca, namun ya, namanya ayat Alkitab memang akan selalu harus diulang-ulang supaya kita dapat ingat terus pesan dari Tuhan buat kita. Oke. Oke. Ya. Yang pertama adalah Matius, maaf. Oke. Jadi ada di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di sini dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi di sini saya mau coba katakan ya, dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Sekali lagi mungkin kita harus hati-hati, jangan berpikir bahwa oh berarti jangan khawatir ya, makan apa aja boleh. Jadi bertentangan nanti dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Willy. Tentunya bukan itu maksudnya, ya kan? Kita perlu berhati-hati tentang makanan apa atau makanan apa saja yang akan kita masukkan dalam tubuh kita, karena itu dapat membahayakan kesehatan kita, ya kan? Dan kemudian juga pakaian atau minum, ya jangan kita khawatirkan hal itu, kan? Karena dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan tubuh, itu lebih penting daripada pakaian. Dilanjutkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi bisa kita lihat sebagai contoh di sini adalah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Tuhan. Jadi
kita bisa belajar sebenarnya dari burung-burung. Sebenarnya bukan burung-burung aja, tapi dari hewan-hewan atau binatang yang ada di alam kita ini, ya kan? Tuhan memeliharakan mereka. Demikian juga Tuhan apa? Pasti memeliharakan kita. Siapakah di antara kamu yang pernah siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan akan melebihi lagi mendandani kamu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 11:28. Maaf, Marilah suaranya bisa kepadaku. lebih dikerasin, Pak Dani? Ya, Matius 11 ayat 28. Ya, thank you. Marilah kepadaku, semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian juga di dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan kemudian Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ya, jadi sebenarnya dari sini kita bisa lihat, memang siapa sih di antara kita yang luput atau yang tidak pernah merasakan khawatir? Tentunya kita semua sekarang, bahkan sekarang saat ini pun, saya percaya salah satu dari kita pasti sudah berpikir khawatir ini. Besok bagaimana ya? Bisa begini, bisa begitu. Atau hari Senin sudah mulai anak-anak sekolah udah mulai khawatir nih. Pusing mikirin, aduh, ada PR, ada tugas-tugas dari kampus yang berat. Itu buat kita khawatir kan? Buat orang tua khawatir, aduh besok masak apa ya untuk sarapan anak-anak? Besok hari Senin anak-anak makan siang apa? Bekalnya mau dibawa ke sekolah seperti apa? Khawatir kan orang tua. Guru-guru ya juga merasakan khawatir mungkin, aduh bagaimana nanti kalau misalnya murid saya nggak mau dengerin saya di kelas? Saya khawatir, apa yang harus saya lakukan? Guru-guru juga khawatir bila mana mendapatkan komplain dari orang tua, atau juga dokter-dokter, perawat-perawat juga pernah merasakan khawatir. Misalnya, aduh kalau saya suntik ini begini, dosisnya segini, udah pas nih dosisnya ya, tapi kan kadang-kadang pasti ada melesetnya. Itu gimana tuh? Khawatir. Kan? Jadi memang semua kita tidak lepas yang dari namanya perasaan khawatir. Tapi memang firman Tuhan sudah katakan kepada kita dengan jelas, jangan khawatir. Ya kan? Jangan gelisah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kekhawatiran ada di dalam pikiran kita. Tetapi kita harus bisa kalahkan itu. Seperti Pak Willy tadi menyampaikan tentang diabetes, kita bisa kalahkan diabetes. Bukan diabetes yang mengendalikan kita. Demikian juga dengan kekhawatiran itu. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita. Tetapi kita harus kalahkan kekhawatiran itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita menyertai kita. Ya, dalam Yosua 1:9, Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hari Senin, ya artinya dalam minggu depan inilah ya, dalam minggu ke depan ini, ya kan kita akan memasuki minggu bekerja lagi, kita akan menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan kita, ya kan? Kita pasti akan merasakan khawatir. Tetapi marilah kita ingat bersama-sama bahwa Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi.
ya kesulitan akan ada, tantangan akan ada. Itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tetapi kita harus dapat mengontrol, mengendalikan kekhawatiran kita itu sehingga kekhawatiran itu tidak menjadi beban yang berat, ya kan? Karena kalau kita sudah merasakan kekhawatiran itu menjadi beban yang berat, hasilnya akan menjadi stres dan depresi. Dan kalau sudah begitu, tekanan darah akan naik, ya kan? Yang punya penyakit yang lainnya akan menjadi parah. Jadi gantinya tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan, tapi kita akan menjadi sakit. Pelayanan kita akan terganggu. Nah, jadi untuk saat ini saya rindu untuk apa? Mengingatkan kita kembali ya, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melepaskan kita atau menolong kita dari setiap masalah kita. Jadi kembali saya katakan jangan khawatir. Ya, khawatir ya pasti terjadi, tapi jangan mau dikalahkan oleh rasa khawatir kita. Demikian untuk motivasi kita pada sore ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih motivasi rohani yang diberikan oleh Pak Dhani. Ya, bisa di close dulu screenshot-nya. Ya, Ya. ya. Ya, Pak Dhani boleh tutup dengan doa? Ya, baik Bu. Kita satu dalam doa. Ya. Tuhan Allah Bapa kami yang penyayang, Allah yang panjang sabar dan panjang setia. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang indah bagi kami boleh sama-sama belajar dari Bapak Willy Yonas, sehingga kami boleh mendapatkan pengetahuan akan diabetes. Dan kami boleh juga dimampukan untuk mengalahkan diabetes. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pencipta yang agung, yang telah menciptakan segala-galanya sempurna pada awalnya. Akan tetapi oleh karena dosa, maka muncullah sakit penyakit, muncullah masalah-masalah kehidupan ini Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepada pencipta kami yang agung, kepada segala dokter, yang sanggup menyelesaikan segala penyakit di dunia ini, dan juga segala perkara yang ada di dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh audiens yang hadir di acara Zoom ini Tuhan, biarlah kiranya mereka semua boleh diberkati dan ditambahkan berkat kesehatan, berkat sukacita, dan juga damai sejahtera dari surga. Dan berkati juga para partisipan yang telah bersama-sama dengan kami, yang memimpin acara, biarlah kiranya berkat yang sama menjadi bagian mereka juga Tuhan. Terima kasih, mohon ampun segala pelanggaran dosa kami. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dhani Irawan. Dan juga kepada kita semua, terima kasih. Mungkin dari Rumah Sakit Advent Bandung, adakah Pak Joko? Kalau tidak ada perwakilan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy Yonas yang sudah menjadi narasumber dan juga motivasi rohani dari Bapak Dhani Irawan. Kiranya Tuhan memberkati ya kedua narasumber ini. Dan juga kepada seluruh partisipan yang mengikuti acara ini, tanpa kehadiran Anda, maka acara ini kurang bermanfaat. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, dan selamat minggu bekerja. Kita akan ketemu kembali pada Sabtu depan, ya di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama, dengan narasumber yang berbeda. Baik, boleh saling di-unmute untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Tuhan Peggy, memberkati. Terima kasih juga untuk Pak semua Willy, pertanyaan-pertanyaannya. Pak Pak Gunawan, Joko, terima kasih. iya, terima kasih. Pak Lexi, terima kasih. Pendeta Mamahit, terima kasih. Ibu Ya, Gunawan. Mama Nahid. Ya. Pak Tuhan Wirta berkati, Warsono, terima sehat kasih. selalu ya.